Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Masyara al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, pembahasan kita pada kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas yaitu sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Faqal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam inni uallimuka kalimat, wahai anak, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maksudnya beberapa kalimat ini beberapa perkataan-perkataan yang ringkas, yang mudah diingat, dihafal. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah kita jaga kewajiban kita kepada Allah dengan kita tunaikan. Kita menjaga larangan-larangan Allah dengan kita tinggalkan. Dan dengan sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Ihfazillah yahfazka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya memberikan petunjuk, mengarahkan kita,
kepada kebenaran, kepada al-haq. Jadi siapa orang yang ingin dijaga oleh Allah, ya jaga kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ingin dia terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjaga juga kewajibannya kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dibimbing, agar diberikan petunjuk, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan terlampau mengandalkan manusia. Perlu sama-sama kita ketahui, di dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat besar sekali. Yaitu diantaranya agar kita menyandarkan, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk, mau manusia, mau jin, mau malaikat, semuanya lemah, semuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ngurusin dirinya sendiri aja susah. Gimana mau ngurusin orang lain? Manusia hanya diberi kemampuan oleh Allah terbatas. Jadi kita misalnya minta tolong sama orang, kadang bisa, kadang tidak bisa. Kalau pas dia bisa, itu berarti Allah berikan kepadanya kemampuan. Allah yang berikan kepadanya bisa menolong. Hakikatnya nggak bisa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, kalau minta kepada manusia, kepada Allah, jangan pada manusia. Kalau mohon pertolongan juga kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia hanya menempuh sebab saja, mengambil sebab saja. Yang beri rezeki kita siapa? Allah. Orang kerja menempuh sebab. Ada orang bekerja di satu perusahaan misalnya, lalu kemudian dia diberi gaji, hakikatnya yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya jadi sebab saja. Jadi jangan bersandar kepada manusia, apalagi menyerahkan semua urusan kepada manusia. Nggak bisa. Maka oleh karena itu, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seandainya umat ini mau malaikat, mau jin, manusia, semua mereka berkumpul untuk memberikan sedikit manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan sedikit pun manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Jadi nggak ada yang bisa kasih manfaat ke kita, Ibu. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan pamannya Abu Talib agar masuk Islam. Diajak pamannya ketika dalam keadaan sedang sakit agar supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kata, satu kalimat yang aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Di kanan kirinya, di kanannya ada Abu Jahal, ada Abdullah
bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Dibisikin Abu Talib, kamu mau meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muttalib. Sampai akhirnya Nabi mengulangi lagi, enggak juga mengucapkan. Sampai wafatnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi enggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa kasih manfaat apa-apa, sudah begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya yang di surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Nabi bisa beri manfaat? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, di antara manfaat itu apa? Ya pamannya sendiri nggak bisa. Nggak berhenti sampai di situ. Nabi SAW bahkan hendak memohonkan ampun untuk pamannya ini. Nabi SAW katakan, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Aku akan memohonkan ampun untukmu selama belum dilarang. Ya, Nabi mau memohonkan ampun untuk pamannya wafat dalam keadaan tidak beriman. Nabi SAW masih berusaha untuk supaya bisa memberikan manfaat. Saya akan tetap mohonkan ampun untukmu selama belum dilarang. Turun ayat yang di surat Taubah 113. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak bisa, tidak boleh bagi nabi, orang-orang beriman, untuk memohonkan ampun buat orang-orang musyrik walaupun kerabatnya setelah jelas bahwa dia adalah penduduk neraka jahim. Yang dimaksud dia jelas penduduk neraka jahim, dia wafat dalam keadaan kufur. Di surat Taubah ayat 113. Nabi nggak bisa kasih manfaat apa-apa. Begitu juga walau ijtama'u, kalau seandainya semua umat, wa in ijtama'u, semuanya mereka berkumpul ala ayyadurruka bi syai', mau mendatangkan mara bahaya kepada kita sedikit aja, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka tidak akan pernah bisa mereka mendatangkan mara bahaya untukmu kecuali hanya sesuai dengan apa yang telah Allah catatkan atas dirimu. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa yang memberi manfaat hanya Allah, yang mendatangkan madarat juga hanya Allah, begitu pula yang menolak madarat juga hanya Allah. Yang selain Allah hanya sebab. Jagat raya ini Allah yang miliki, Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Allah ciptakan malaikat dengan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat itu tunduk taat kepada Allah, bukan Allah butuh malaikat. Tapi malaikat diatur oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, bukan berarti Allah tidak bisa mengatur jagat raya ini sendiri, bisa. Bahkan Allah yang atur. Nah, malaikat itu justru juga diperintah, diatur, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak bisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekehendak hatinya. Kapan mau datang, datang. Enggak bisa. Perintah Allah. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali agar supaya kita lebih mengandalkan atau menyandarkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti nggak berusaha. Usaha sesuai dengan yang Allah perkenankan, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tetapi bukan berarti kemudian usaha kita lah yang kemudian menentukan. Ada kalanya orang menempuh sebab, tapi akibatnya tidak dapat. Orang ingin punya anak, sebabnya menikah. Berapa banyak orang menikah tak kunjung Allah berikan anak? Tapi ada akibat, Bu, nggak pakai sebab. Loh, kok bisa? Ya, Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam nikah tidak, tapi hamil punya anak. Sebab nggak ada, akibat muncul. Makanya kita jangan terus kemudian mengandalkan ilmu atau hukum yang dibuat oleh para filosof atau filsafat dengan istilah hukum kausalitas, sebab akibat. Tidak setiap sebab pasti mendatangkan akibat. Bahkan tadi kita sebutkan ada akibat kadang tanpa sebab. Itu semua Allah yang tentukan. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebab. Sudah selesai berdoa, berusaha, berharap kebaikan. Tapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ini saya sering sampaikan karena apa? Ini ngeri-ngeri. Omongan orang ngeri-ngeri hari ini, Bu. Suaramu menentukan nasibmu. Waduh, ngaco. Ngawur ini. Allah yang tentukan. Kok jadi suara kita yang nentuin? Usaha manusia itu Allah berikan kemampuan, tapi nentukan nasib bukan kita punya. Nentukan takdir bukan kita. Ini harus difahami nih. Karena ini bahaya ini. Ya. Lagi pula juga yang namanya nasib, Bu, nasib itu dalam bahasa Arab bagian. Misalnya begini. Manusia itu bagian dari kehidupan dia di dunia, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh istri dan seterusnya. Itu namanya bagian, nasib. Bahasa Arab beda sama bahasa Indonesia. Bahwa manusia tidak bisa lepas dari bagian itu, bahwa dia butuh itu. Itu namanya nasib. Lalu kemudian kadar-kadarnya berapa? Anda diberi oleh Allah berapa itu Allah yang punya ketetapan. Anda ada bagiannya memang, tapi yang memberikan ketetapan berapa-berapanya, kadar-kadarnya siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tadi Allah kehendaki orang itu mendapatkan kebaikan, Bu. Ada yang bisa ngalangin? Enggak ada yang bisa menghalangi. Ada orang yang Allah hendak datangkan kepadanya satu keburukan. Ada yang bisa menghindar? Enggak ada. Wa'lam anna ma asabak, itu nanti di riwayat yang lain ini. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam, kita lanjutkan dulu ini. Qad kataballahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Apa maksudnya, Bu? Takdir itu sudah selesai, final. Ustadz, katanya takdir bisa dirubah. Ya, perubahannya juga sudah Allah catat. Terus ngapain kita usaha? Nggak tahu. Karena kita tidak tahu. Saya tanya di sini, ada Bapak Ibu yang tahu takdirnya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Nggak tahu. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk usaha, udah. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk cari tahu kayak apa takdirnya begini, nggak pernah dikasih tahu juga. Jadi takdir itu sebenarnya sudah final, Bu. Final sudah.
Perubahan-perubahannya juga sudah ada. Jadi jangan salah paham ya. Jangan kita beranggapan bahwa kita usaha dulu baru Allah rubah takdirnya. Lah kalau begitu mah berarti Allah lemah. Kita usahanya aja udah ada catatannya. Perubahannya udah ada. Semuanya udah selesai semuanya. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq bi 50,000 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah sudah catat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Selesai, final semuanya udah. Sudah. Begitu, Bu. Cuman tidak diberitahu kita. Jadi jangan salah paham ini. Jadi kita nggak usah usaha Pak Ustadz. Saya nggak bilang begitu loh. Jangan salah paham ini nyimpulin sendiri. Loh, sekarang kalau kita nggak tahu kita jadi usaha apa enggak? Bapak Ibu kan nggak tahu takdirnya, tetap usaha nggak? Iya, karena nggak dikasih tahu. Tapi soal ketentuan di sananya sudah final di Lauhil Mahfuz, sudah catatannya sudah final. Tintanya udah kering, lembarannya sudah kering, catatannya sudah diangkat, udah nggak ada lagi yang tersisa. Sampai siapa saja penduduk surga, siapa saja penduduk neraka, udah semuanya. Cuman kita tidak diberi tahu. Dan juga ngapain Anda cari-cari tahu? Udah nggak bakalan dikasih tahu juga. Jadi Pak Ustadz, kalau begitu, kalau seandainya saya ini ditetapkan oleh Allah penduduk neraka, terus percuma dong saya beramal soleh. Ya nggak tahu saya Anda ditetapkan penduduk neraka atau enggak. Lagian kok andai-andai. Jelas. Atau sebaliknya Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang, dia ditetapkan penduduk surga, walaupun dia maksiat terus, masuk surga dong. Ya nggak tahu juga orang, Anda nggak boleh andai-andai aja. Gitu. Ini orang manusia tuh sering berandai-andai. Kita tuh cuma diperintahkan untuk mengerjakan, udah diperintahkan taat-taat, mohon kepada Allah, bersabar gitu. Jangan berandai-andai, coba-coba cari tahu, duga-duga. Nanti akhirnya itu tadi, sebagaimana yang Rasul katakan, fa inna law taftahu amal syaitan. Andai-andai yang kayak gitu itu bisa membuka pintu syaitan, amalan syaitan. Akhirnya jadi, kalau gitu ngapain ya saya beramal saleh? Nanti jangan-jangan saya ini dicatat di sononya penduduk neraka. Ya rugi dong saya, tuh lihat. Itu berandai-andai. Karena kita telah memasuki wilayah yang di situ memang tidak diperkenankan. Kita telah masuki pembahasan yang di situ pembahasan kita nggak diperkenankan masuk di dalamnya. Makanya jangan masuk ke situ. Al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasianya Allah. Kita hanya wajib mengimani, bukan cari-cari tahu. Jelas ini ya. Itu. Jadi kalau rezeki sudah ditetapkan nggak usah usaha. Siapa yang bilang nggak usah usaha? Usaha. Tapi bukan usaha itu yang menentukan rezeki kita, bukan. Makanya di dalam hadis yang lain diriwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ihris ala ma yanfa'uk, kejar segala yang bermanfaat bagimu. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wasta'in billah, tapi mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizan, jangan pernah engkau merasa lemah. Jadi perintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh kejar, suruh usaha, suruh upaya. Tapi mohon pertolongan kepada Allah. Jangan merasa malas, jangan merasa lemah. Jangan ogah-ogahan. Tapi juga jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ya itu. Ini kadang orang suka salah dalam memahami. Memang ada selalu dua titik yang ekstrim. Artinya keliru. Yang satu mengatakan pokoknya yang menentukan baik buruk kita semuanya, berhasil atau tidak kita semuanya. Ini disebut dengan qadariyah. Di sisi yang lain
Ya kita mah nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini cuman wayang, katanya. Kita ini cuman robot. Nah ini juga nggak benar. Manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Manusia diberikan oleh Allah kehendak dan keinginan. Betul nggak? Manusia robot bukan, Bu? Bukan. Wayang bukan, Bu? Bukan. Buktinya apa? Mau doyan makan masih. Mana ada wayang doyan makan? Kita oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemampuan kita terbatas. Keinginan kita juga tidak semuanya terwujud. Itu berarti kemampuan kita, keinginan kita terbatas. Tapi diberi. Nah, itu tadi. Makanya kita diperintah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, dan kita juga dilarang dari apa yang Allah larang agar kita tinggalkan. Di dalam riwayat yang lain, riwayatnya selain Al-Imam Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya memberikan petunjuk kepada kita dan seterusnya. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah dalam masa-masa lapang, maka Allah akan menolongmu dalam keadaan masa-masa sulit. Maksudnya kalau kita lagi senang, rizkinya lagi lapang, lagi dilapangkan oleh Allah, ingat Allah. Maksudnya ya sedekah, ya ibadah, ya kerjakan ketaatan. Nanti tatkala sulit Allah akan menolong kita. Jangan lagi seneng, lagi lapang, lupa. Giliran lagi susah baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Itu, giliran lagi lapang lupa, lagi susah, sempit baru dia ingat. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang Allah tetapkan itu tidak menimpa dirimu, pasti enggak akan menimpa dirimu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang Allah tetapkan akan menimpa dirimu, pasti tidak akan luput, pasti akan menimpa. Pasti itu. Pasti itu. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, Fir'aun jadi raja, kehendak Allah itu, Bu? Iya, kehendak Allah. Kalau enggak bakalan Fir'aun jadi raja. Tapi bukan berarti bahwa Allah ridha sama Fir'aun. Ya, Allah kehendaki Fir'aun berkuasa, tapi bukan berarti Allah ridha sama Fir'aun. Enggak. Jelas nih ya, biar jelas bagi kita. Jadi nggak ada, Bu, satu helai rambut kita jatuh tanpa kehendak Allah. Nggak ada, nggak mungkin. Tidak ada di jagat raya ini sekecil apapun kejadian kecuali pasti Allah kehendaki. Jadi jangan pernah kita kira ada kejadian tanpa Allah kehendaki terjadi. Itu bicara kehendak Allah terjadi atau tidak. Tapi diridhai oleh Allah apa tidak, itu bicaranya urusannya syariat. Jelas ya, urusan syariat itu. Tadi kita bilang Fir'aun jadi penguasa di Mesir, Allah kehendaki, nggak mungkin dia jadilah kalau nggak Allah kehendaki. Kalau kita berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, itu sama saja kita mengatakan Allah lemah. Kenapa? Bisa ada sesuatu terjadi tapi Allah nggak kehendaki. Di dunia ini ada sesuatu yang terjadi tapi Allah nggak kehendaki. Itu berarti pertanda Allah lemah. Tidak mungkin itu.
Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali kehendak Allah. Kok bisa Ustadz Allah nggak ridhoi tapi terjadi? Justru itu menunjukkan mutlaknya kekuasaan Allah, menunjukkan besarnya kekuasaan Allah. Yang Allah ridhai terjadi juga pasti atas kehendak Allah, yang tidak diridhai juga ada dan terjadi. Justru itu tanda kekuasaan Allah yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Jadi jangan pernah kita mengira nggak ada atau ada sesuatu yang terjadi terus Allah nggak tahu, Allah tidak kehendaki. Ya. Nah, diantaranya hal-hal yang buruk itu tetap terjadi ya sebagai ujian bagi orang-orang beriman, orang mukmin. Ada Fir'aun misalnya contohnya yang zalim, yang begitu kufurnya dan seterusnya, menindas pada saat itu orang-orang pada saat itu. Jadi ujian, sabar apa enggak? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Jalan keluar itu mesti disertai dengan berbagai macam kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya sabar. Pengennya hidupnya baik, negerinya makmur, tapi nggak mau jaga kewajibannya kepada Allah, nggak mau sabar, pengennya cepat aja kayak mie instan tinggal diseduh air panas mateng, caplok, gimana? Iya, gimana kita nih? Pengennya baik, bagus, tapi instan. Ya, Bu, saya tanya, mie instan itu kalau ditanya sama para ahli gizi dan kesehatan bagus nggak, Bu? Enggak. Emang yang instan kayak begitu atuh. Tapi makanan yang bernutrisi bagus lagi ini dan seterusnya, apalagi ibu-ibu masak makanannya mau enak, bergizi bagus dan seterusnya, udah harganya mahal, prosesnya susah, ya Bu ya? Butuh waktu lama nggak Bu prosesnya, Bu? Iya. Memang kalau yang instan cepet ya begitu tuh, bentaran prosesnya, tinggal masak air panas, tuangin. Tapi makanan yang berkualitas, bergizi tinggi, nutrisi tinggi. Tapi ada juga sih yang nggak pakai proses, cuman nunggunya lama, Bu. Buah, nunggunya yang lama tuh, nanam nunggunya lama. Ya kecuali Bu tinggal beli kan gampang, nggak pakai diolah yang itu. Perlu kesabaran. Kadang hari ini tuh kita tuh kalau menyampaikan kesabaran, Ustadz sabar melulu. Kapan Ustadz katanya? Ya sabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Sebagian riwayat mengatakan umatnya dakwanya berapa tahun, Bu? Pak? 950 tahun, Masya Allah. Bukan berdakwah 10 tahun, 20 tahun, tapi 950 tahun dakwah, ngajakin orang menyembah Allah, memperbaiki diri. Iya. Rabbi inni da'autuhum laila wa nahara. Ya Allah, saya sudah dakwai mereka siang malam. Ya, itu umatnya cuma 12 orang. Yang mau ikut cuma berapa, Bu? 12 orang. Masya Allah. Ini segini mau banyak, atuh ini mah banyak. 950 tahun Nabi Nuh sabar berdakwah, ngajak orang beribadah kepada Allah.
umat cuman 12 orang. Sudah, mau gimana lagi? Tapi itu tadi, manusia hanya menunaikan apa yang dia mampu, yang dia bisa. Allah perintahkan dakwah. Allah perintahkan ngajak pada para nabi dan rasul, mengajak umat, dia ajak umat, udah selesai urusannya. Umatnya mau nerima, ya itu berarti Allah bukakan hatinya. Umat yang tidak mau nerima, ya udah, emang bersabar. Kita tuh kadang tuh pengennya cepet-cepet aja, pengen berubah baik tapi pengennya cepet. Gimana? Nggak mau sabar, prosesnya nggak mau ditempuh. Dan ini hadis ini bisa bayangkan, ini nasihat kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, yang kalau kita lihat sahabat Abdullah ibnu Abbas itu masuk ke dalam sigharus sahabah, sahabat junior, masih anak-anak. Ini sahabat Abdullah bin Abbas bisa mengingat ini, menghafal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalimat yang bagus, diajarkan di dalamnya agar taat kepada Allah, menjaga kewajiban kepada Allah, minta tolongnya dan memohonnya hanya kepada Allah, dan meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya, mau baik mau buruk, itu semuanya datang dari Allah. Tinggal cara nyikapinya. Kalau itu kebaikan, cara nyikapinya bersyukur. Kalau itu keburukan atau mara bahaya atau musibah, cara menyikapinya bersabar. Dan orang yang betul-betul mengerti, faham itu, dia akan lapang hatinya. Makanya diantara kata kuncinya juga, kita mesti yakin bahwa kita semua ini milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Sehingga apabila terjadi kehilangan pada diri kita, kita pun sadar bahwa iya, emang bukan punya saya. Iya, akan pasti Allah ambil. Karena Allah pemiliknya, pemilik jagat raya ini. Itu makanya kemudian disebutlah orang-orang yang bersabar, yang apabila terkena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah dan akan kembali semuanya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Makanya jangan gantungkan urusan kita kepada selain Allah. Ya mestilah dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu kita, nggak bisa nolong kita, sama sekali nggak bisa. Maka tadi kita katakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam aja nggak bisa bantu pamannya sendiri. Pamannya sendiri loh, Bu. Nggak bisa kasih manfaat apa-apa kepada pamannya sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, apalagi yang selain Nabi, makin nggak bisa lagi. Nabi tidak memiliki manfaat apa-apa atas dirinya, Nabi nggak bisa, Bu. Nabi tidak memiliki manfaat apa-apa atas dirinya sendiri, nggak bisa, nggak bisa. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kasih tahu kepada umat, beritahu kepada umatmu. Ini di surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sya Allah. Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakan, aku tidak memiliki manfaat madarat bagi diriku sendiri, saya nggak bisa. Illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nabi itu, saya nggak bisa. Jadi Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, nggak bisa, Bu. Menolak madarat dari dirinya sendiri Nabi nggak bisa, kecuali apa yang Allah kehendaki aja. Nggak bisa. Ya, makanya tadi kita nggak bisa menggantungkan urusan kita kepada manusia. Maka tadi kita katakan usaha kita kerjakan yang kita bisa, yang kita mampu. Tapi menyerahkan, menggantungkan urusan kepada manusia nggak bisa.
Lu dia ngurusin dirinya sendiri gak bisa. Gimana mau ngurusin orang lain? Mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri gak bisa. Sekarang saya tanya ibu. Ibu datang ke orang, tolong saya. Tadi saya udah bilang, apa tiap saat orang itu bisa nolong kita, Bu? Gak bisa. Apa tiap saat orang itu bisa membantu kita? Gak bisa. Yang ada justru manusia tuh, kalau dimintain bantuan terus sama manusia lain, yang ada sebel. Bener nggak? Ayo, coba aja deh. Bener apa bener? Ada orang nih Bu, minta tolong sama kita sekali, kita bantuin. 2 kali kita tolongin. 3 kali masih kita bantuin. Udah terus-terusan. Ini orang kok lama-lama? Kok jadi ngandelin kita banget? Lihat, kenapa? Karena memang kita sebenarnya memang tidak memiliki apa-apa, tidak kuasa atas diri kita sendiri pun nggak ada. Berbeda dengan Allah Rabbul Alamin, hambanya minta terus-menerus, Allah malah senang. Hambanya nggak mau berdoa dan meminta kepada Allah, Allah malah murka. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang nggak mau minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Tuh. Jadi kalau minta ya kepada Allah. Makanya betul tadi Nabi nasihati Abdullah bin Abbas. Kalau minta kepada Allah. Kalau mohon pertolongan kepada Allah. Minta sama manusia itu yang ada malah kita jadi hina. Minta tolong terus-menerus kepada manusia, kita jadi hina. Ditambah lagi hakikatnya manusia itu nggak bisa nolong apa-apa. Kalau toh dia bisa nolong kita, itu karena Allah kasih pertolongan sama dia sehingga bisa bantu kita. Kalau enggak ya enggak. Ini mesti diulang-ulang agar kita paham, agar kita ngerti. Maka tadi saya katakan, ini nasihat luar biasa ini Bu. Ini nasihat luar biasa ini Pak. Nasihat yang begitu sangat besar sekali, dan ini adalah merupakan pondasi agama. Pondasi agama. Yang orang hari ini kadang itu tadi seringkali bingung. Bingung dia, sehingga kemudian akhirnya berkata dengan perkataan yang aneh. Waduh, makanya begini, perkataan seperti ini saja ini para ulama sudah nggak bolehkan, melarang. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, saya bisa mati. Gak boleh. Untung ditolong sama kamu. Kalau enggak saya bisa celaka. Iya. Itu tadi kenapa? Karena hakikatnya bukan dia yang nolong Allah. Dia hanya menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perkataan kayak gitu, apalagi kemudian mengandalkan diri sendiri. Itu masjid, kalau bukan karena saya gak jadi itu masjid. Gak boleh. Kalau bukan karena saya, kamu mau jadi apa kamu? Gak boleh. Ini perkataan-perkataan yang seperti ini gak boleh. Kenapa? Hakikatnya bukan kita, Allah. Kita diberi kemampuan oleh Allah, bukan kita sendiri yang mempunyai kemampuan itu. Ini orang-orang beriman itu dia hatinya, pikirannya, perkataannya selalu tertuju dan dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ulangi. Di orang-orang beriman, hatinya, pikirannya, ya perkataannya, termasuk juga perbuatannya, selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pas lagi ada terjadi hal yang buruk, musibah, yang pertama kali dia ingat, ini mesti tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Maka lisannya pun dia mengucapkan perkataan yang baik, memuji Allah, menyanjung Allah. Lalu kemudian dia pun akhirnya bersabar, yang dengan sebab itu pun kemudian dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, langsung hatinya pun tertuju kepada Allah. Ini datang dari Allah ini. Lisannya pun bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Perbuatannya pun akhirnya menggunakan nikmat ini, rizki ini, kebaikan ini untuk berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kayak gitu, jangan terus, kamu kok sekarang berhasil ya, sukses ya? Ya saya gitu loh. Siapa dulu dong? Ya, saya usaha ini. Saya membangun bisnis ini sungguh-sungguh ini nih. Kerja keras, siang malam, banting tulang, peres keringat, diperes-peresin gitu kan. Enak aja, ini saya nih. Mana Allahnya? Kok congkak banget sih? Mana Allahnya? Sekarang kalau Allah ambil itu semua yang ada pada dirinya dalam waktu sekejap, bisa? Bisa. Pakai banget. Jangan. Ya, jangan. Kalau bukan karena usaha kita itu nggak bakalan begitu. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Hati-hati. Hati-hati. Iya. Bukan berarti kita, sekali lagi tadi saya ulang-ulang, jangan salah paham, bukan berarti tidak berusaha, tapi kalau sudah kita mengandalkan usaha kita, ada ini yang jadi masalah. Maka tadi saya udah bilang, Bu, ini perkataan-perkataan orang di zaman sekarang ngeri-ngeri. Iya, ngeri-ngeri. Gitu. Jadi omongan-omongan kayak gini nih, apa kata para ulama? Perkataan-perkataan yang semisal seperti ini, seminim-minimnya, Bu, seminim-minimnya hukumnya terkena masuk dalam area syirik kecil. Kalau bukan karena saya itu. Untung ada kamu. Kalau bukan karena ada anjing penjaga di rumah saya, maling pasti masuk rumah saya. Tuh. Perkataan-perkataan, dan ini disebutkan oleh para sahabat ini. Perkataan kayak gini nggak boleh. Mana hatinya? Hatinya seakan tuh, kalau memang Allah yang nomor satu, mesti nongol duluan. Artinya muncul pertama dalam benak pikiran, ini dari Allah. Ini alhamdulillah Allah berikan pertolongan sebab ini. Nah, tapi tetap yang duluan Allah Rabbul Alamin, atas kehendak Allah, atas izin Allah. Itu tidak lantas selalu mengandalkan dirinya sendiri, menyandarkan dirinya sendiri, kemampuannya, kehebatannya, kepintarannya, kecerdasannya, pengalamannya. Enggak, kalau Allah nggak tolong dia, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Sama ketika tadi urusan bab berobat dan seterusnya. Dokter itu mah, kalau dokter itu pasti sembuh katanya. Astagfirullahaladzim. Ini obat ini nih, paten nih, sekali minum pasti sembuh. Astagfirullahaladzim. Ya Ustaz, kita kan nggak niat. Iya, itu memang nggak niat aja bahaya, apalagi niat. Dan ini banyak nih yang begini. Ya bis Ustaz, gimana ya, sering keceplosan. Itu makanya tadi saya katakan, orang-orang mukmin itu hatinya, pikirannya selalu tertuju kepada Allah, sehingga lisannya pun kalau mau berucap, berkata, betul-betul dia perhatikan. Tidak asal berucap, tidak asal berkata, tapi betul-betul ditimbang. Ini mengandung hal yang membahayakan atau tidak? Mengandung unsur-unsur yang bisa mengandung kesyirikan atau tidak? Tidak boleh sembarangan asal-asalan. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, yang tentunya ini juga menjadi wasiat buat kita semuanya. Dibiasakan itu juga ke anak-anak, dibiasakan begitu. Pertolongan dari Allah ini atas izin Allah. Ya.
Gitu, diingatkan terus begitu. Kembali kepada Allah dalam segala urusan. Karena nggak akan pernah terjadi sesuatu itu baik ataupun buruk kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan, maka kita bersyukur, memuji Allah. Kalau yang kita alami itu adalah hal yang tidak baik atau yang buruk atau musibah, ya bersabar sambil tetap mencari dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin itu selalu bisa mendapatkan pahala kendati pun dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Orang mukmin itu selalu bisa membaca peluang pahala dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Kalau rumusnya orang-orang yang bisnis kan begitu. Peluang buruk kita tetap harus bisa membaca atau mendapatkan peluang keuntungan. Orang mukmin begitu. Musibah sekalipun itu jadi pelajaran buat dirinya, lalu dia bersabar dan dia tetap meraih pahala dari Allah Rabbul Alamin karena sebab kesabarannya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan terkait dengan iman kepada takdir Allah. Saya kita kasih. Apa tadi katanya? Di antara hikmah kita beriman kepada takdir yang pertama, kalau kita meraih apa yang kita inginkan setelah kita berupaya, berusaha, terus kita dapat nih Bu, atau kita raih apa yang kita mau, kita tidak lantas menjadi orang yang congkak dan sombong. Sebaliknya, apabila yang kita ingin raih, apa yang kita ingin dapat ternyata nggak dapat, kita nggak putus asa. Iya. Jadi orang mukmin itu sedih iya, putus asa enggak. Karena kalau diperhatikan nih orang di akhir zaman ini luar biasa Bu, galaunya. Ya. Luar biasa galaunya. Wah ini bagaimana nanti kalau begini? Gimana nanti kalau begitu? Khawatir boleh. Ya, doa kepada Allah. Usaha yang kita mampu kita bisa. Udah. Kok ternyata belum dapat, tidak dapat? Ya mohon lagi kepada Allah. Sambil terus berupaya. Oh ini mungkin ya belum lah. Allah belum tetapkan ini. Allah belum takdirkan ini. Sabar. Dan tidak berputus asa. Nah, kalau tidak beriman kepada takdir, orang banyak putus asa. Usahanya berhasil, congkak, sombong. Saya ini. Usahanya gagal, stres. Gitu. Ini banyak nih Bu. Ini mulai mengkhawatirkan ini sebentar lagi nih. Yang nyalon pada kagak jadi stres nih. Siap-siap ini. Gitu ya. Ada stres, kecewa. Itu tadi. Ya, iman kepada takdir itu tadi. Oh iya, memang Allah yang tentukan. Bukan kita yang tentukan. Usaha itu di wilayah kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk itu. Tapi untuk hasilnya bukan di kita. Gampang aja, mudah aja insyaallah. Silakan Pak. Saya masih kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan tapi sih. Pertanyaan pertama saya adalah kehidupan kita sebagai manusia. Ada banyak contoh negara. Ada yang bekerja keras berhasil, ada yang tidak bekerja keras itu berhasil, ada yang sudah bekerja keras dan berhasil. Apakah ini semuanya memang bertakdir Allah atau memang ada semuanya kalau dia tidak berhasil menunjukkan kepada Allah atau kurang usahanya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kita sebagai anak bangsa misalnya, kita Islam sudah 74 tahun merdeka dan kita sebagai besar ada
adalah umat Islam di Indonesia ini, hanya dekat kepada Allah. Sementara banyak pikiran negara-negara yang jauh bahkan tidak kepada Allah, kok mereka maju daripada kita sebagai muslim. Ya, dalam kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, apakah kita yang kurang kepada Allah, ataukah kita yang kurang berusaha kepada Allah, ataukah memang ini sudah ketentuan Allah terhadap kita sebagai bangsa, sebagai negara ini? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini, ada orang tadi pertanyaannya, dia kerja sungguh-sungguh berhasil. Ada yang enggak gitu sungguh-sungguh, berhasil juga. Ada lagi nih yang sungguh-sungguh enggak berhasil. Enggak begitu sungguh-sungguh, enggak berhasil juga. Gitu ya. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, yang menjadi, kalau bicara takdir, iyalah takdir. Enggak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah. Tapi yang menjadi perhatian buat kita adalah prosesnya, bukan hasilnya. Karena memang yang Allah berikan kepada kita kemampuan itu pada proses. Ada orang udah berupaya sungguh-sungguh, ternyata sampai wafatnya kehidupannya begitu-begitu saja dan seterusnya. Takdir dari Allah. Tapi proses sudah dia tempuh enggak? Dia tempuh. Apakah kemudian sia-sia dengan begitu? Tidak. Setiap amal, perbuatan, usaha kita, proses kita, Allah nilai enggak? Iya. Jadi jangan terkecoh dengan endingnya, dengan akhirnya. Makanya tadi, sungguh-sungguh ada yang berhasil. Enggak gitu sungguh-sungguh, berhasil juga. Sungguh-sungguh, enggak berhasil. Ada yang enggak sungguh-sungguh, ya enggak berhasil juga. Ya kita diperintahkan prosesnya. Jelas ini ya. Ini kalau bicara itu takdir Allah, iya takdir Allah semuanya. Tetapi kita diperintahkan untuk proses yang boleh, yang sesuai syariat. Lah yang kedua, negeri kita ini kan kaum muslimin banyak, tapi kok kayaknya begini-begini aja. Sementara ada negeri lain, itu isinya orang-orang kafir kebanyakan. Negerinya kecil, isinya orang-orang kafir lagi yang lebih banyak, tapi kok maju. Ini sebenarnya apa yang kurang dari kitanya, atau memang udah takdir? Loh, begini nih. Ini saya khawatir ini juga membuat kita, pemahaman kita jadi rancu gini loh Bu. Kemajuan dari sisi dunia itu tidaklah sama sekali merupakan pertanda keberhasilan orang terkait agamanya. Itu juga tuh yang harus difahami. Orang kafir kaya raya banyak. Orang beriman hidupnya fakir, lagi miskin, lagi susah banyak. Tapi itu tidak menjadi ukuran bahwa kemudian itu adalah keberhasilan, kesuksesan. Jelas ya. Jadi jangan lantas kemudian kita mengukur kesuksesan, keberhasilan satu negara hanya semerta-merta dari indikator itu aja. Kan orang Islam banyak, tapi kok begini-begini aja ndak maju? Enggak. Tolak ukurnya bukan hanya itu. Itu kafir tapi negaranya maju, transportasinya bagus, ininya bagus, manajemen pemerintahnya bagus dan seterusnya. Itu bukan berarti tolak ukur bahwa kemudian orang kafir itu benar kekufurannya. Adapun kita terus memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, ilmu kita, iya terus. Tapi jangan lantas kemudian membandingkannya dengan itu negeri yang kayaknya nggak begitu banyak orang Islamnya tapi sukses maju. Jangan begitu metodenya. Ya, kalau kita mau membandingkannya dari sisi itu, jangan lihat wah itu yang negeri kafir aja begitu. Enggak, nanti kalau begitu itu yang orang kafir juga jauh lebih kaya dibandingkan orang beriman. Apa terus kemudian benar? Apa kemudian dibolehkan? Nah, jadi ini cara berpikirnya kita, metode berpikirnya kita, jangan
keliru, jangan salah. Tetap juga kita harus terus introspeksi diri. Kenapa kok kaum muslimin kayak begini sekarang keadaannya? Itu terus introspeksi diri. Wallahu a'lam. Ya, tadi satu lagi Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, menanggapi masalah takdir dari Mas Ustaz ya, ada beberapa kita pernah diskusi dengan kawan-kawan bahwa takdir itu ada takdir buruk dan baik Pak ya. Takdir baik mestinya kita yang harapkan, tetapi takdir yang buruk itu bisa berubah sebelum terjadi itu dengan doa. Itu yang pertama Pak ya. Apa benar atau enggak dengan doa. Yang kedua, masalah syirik Pak. Syirik itu dibagi dari dua, syirik yang besar dan syirik kecil. Syirik yang besar itu tidak bisa diampuni Pak ya. Yang kecil seperti misalnya kita berobat pada seseorang yang bukan medis ya, artinya non medis. Jadi diberi doa yang sifatnya mungkin enggak yang seperti doanya sama kita ke agama Islam. Nah, tapi di salah satu sisi dia apakah masuk syirik kecil atau enggak? Atau kalau kita sombong dan sebagainya termasuk syirik kecil atau enggak? Nah, apakah syirik kecil itu bisa diampuni atau tidak? Ini pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW sabdakan, la yaruddu al-qadar illa doa. Tidak bisa merubah takdir melainkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Hadis ini benar, sahih. Loh, tadi katanya tidak bisa berubah. Kan saya bilang tadi, perubahan-perubahannya juga udah Allah catat. Jelas nggak nih? Gini. Ini emang kalau ndak sungguh-sungguh suka kacau pemahaman ini. Gini loh Bapak Ibu. Manusia belum diciptakan oleh Allah, langit bumi belum diciptakan oleh Allah, udah ditakdir, catatan takdirnya semuanya lengkap sudah. Manusianya belum ada. Tak usah manusianya, langit bumi pun belum diciptakan. Tadi hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Allah telah catat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Selesai semuanya, itu tuntas sudah Bu. Langit buminya belum ada, manusianya belum ada, takdirnya udah tuntas semuanya. Allah catatkan semuanya tuntas. Terus bagaimana Ustadz dengan hadis tidak bisa merubah takdir kecuali doa? Bu, ibunya berdoa aja tuh takdirnya ada di sono catatannya. Habis ibu doa berubah, catatannya ibu belum lahir pun udah ada. Cuman karena kita nggak tahu, ilmu kita minim, terbatas. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya berdoa Allah kabulkan, berubah. Menurut ilmu kita berubah. Di dalam ilmunya Allah udah semuanya diketahui. Jelas. Ya kalau masih bingung, minta air minum lagi, minum banyak. Biar bisa konsen. Gitu. Maka dari awal saya sudah wanti-wanti itu. Udah wanti-wanti. Di dalam ilmunya Allah final semuanya sudah. Kita yang nggak tahu. Kita suruh usaha, diperintah usaha oleh Allah doa. Terus kita diberi kemampuan oleh Allah untuk doa, diberi kemampuan untuk doa, dan doanya aja udah ada catatannya di sana. Nih si Ibu Anu doa, udah ada. Cuman kita nggak dikasih tahu. Habis itu terus berubah, perubahannya udah ada sebelum manusianya ada, plus perubahannya. Gitu, ya.
Memang kadang kita ini menangkap informasi cuman separuh, makanya jadi bingung tuh Bu. Loh katanya bisa berubah, oh saat ini bilang nggak bisa berubah, tuh kan separuh namanya itu. Ilmunya separuh-separuh. Nah kalau utuh, di dalam ilmunya Allah nggak ada karena yang berubah-ubah aja udah semuanya, udah sebenarnya udah nggak ada lagi perubahan, alias revisi nggak bakalan ada revisi nggak bakal ada, revisi nggak ada. Salah nih, Ibu Anu mestinya begini, kok jadi begitu? Tak rubah nggak mungkin itu. Gitu. Dan setiap apa yang Allah catat itu pasti yang terjadi. Ada lagi yang begini, Ustadz, berarti kalau begitu Fir'aun udah tercatat dong di sono sebagai orang kafir dan masuk neraka. Jawaban saya iya. Terus buat apa diutus Nabi Musa? Saya balik nanya, Anda mau jawaban sungguh-sungguh atau jawaban suka-suka saya? Loh kok begitu Ustaz? Loh suka-suka Allah dong. Allah yang ciptain Fir'aun, Allah yang kasih rezeki Fir'aun, Allah yang angkat raja jadi Fir'aun. Kok jadi situ yang sewot? Loh iya enggak? Bumi Allah, langit Allah, surga Allah, neraka Allah. Allah masukkan siapa yang Allah kehendaki. Kok jadi situ yang masalah? Ya jangan gitu dong Pak Ustadz. Ya kan tadi saya bilang, ini mau jawaban sewot, jawaban gak sewot nih. Kita tuh kadang suka sok bijak daripada Allah. Ya, gak adil dong Pak Ustadz. Fir'aun yang kafir dikehendaki oleh Allah, tapi dimasukin neraka. Sok bijak ini orang. Lah emang Allah tidak lebih mengerti daripada Anda? Ya maka tadi saya bilang, bumi Allah, langit Allah, surga Allah. Kok jadi situ yang sewot, Firaun dimasukin ke neraka, mau nemenin? Gitu. Ada hikmah Bu di balik itu, ada hikmah di balik itu. Cuman kadang kita belum bisa nangkep, belum ketemu gitu. Iya. Apa Bu? Apa Pak? Hah? Tadi kondisinya ketemu Allah. Tadi kan kalau pikiran manusia bicara kan. Tadi yang saya katakan semua tentang Allah. Semua tentang Allah, karena Allah. Itu memang kalau kami dari pikiran kita seperti itu kita. Tapi kan ini kita perhatikan antara apa? Wasilah, salah satu wasilah ketika tiga orang terkurung di gua yang tertutup itu udah berdoa kabul. Apa itu dua tergeser gitu. Nah itu apa juga bagian dari takdir juga gitu. Kalau itu ada hadis tadi. Itu makanya tadi saya wanti-wanti Pak, Bapak duduknya di situ aja yang dekat, nanti kalau ngaji jangan di belakang jauh-jauh. Loh saya udah wanti-wanti, Pak, itu hadis sahih, nggak bertentangan. Itu orang berdoanya aja di sononya udah kecatat. Kalau di sono nggak kecatat dia nggak bakalan berdoa. Tuh ya, ketemu ya Bu ya. Minum air putih lagi Bu biar ini, biar nggak bingung nih. Makanya dari awal saya udah wanti-wanti, nggak mungkin lah. Itu hadis tentang tiga orang yang berdoa di dalam goa, pintu goanya tergeser. Nggak bakalan, nggak mungkin Allah nggak takdirkan terus dia tiba-tiba doa, nggak mungkin. Itu sama saja kita katakan ada makhluk berbuat Allah nggak tahu, kan nggak mungkin. Cuman itu yang doa dia nggak tahu bahwa di sononya dicatat begitu, orangnya kagak tahu. Allahnya tahu, orangnya enggak tahu. Ya Allah bukakan, kebuka, alhamdulillah berubah. Dianya berarti tidak jelas nih. Memang terus tadi itu yang pertanyaan ada tuh yang syirik besar, syirik kecil tuh Pak ya. Begini Pak, saya cuman kasih kaidahnya, Bapak Ibu perlu ngaji khusus tentang pembagian syirik dan detail-detail rincinya. Nggak bisa cuman ngaji seminggu sekali. Ya gimana, namanya juga mie instan, butuhnya lapar kenyang sesaat atuh.
Jadi begini ya Pak, jadi berobat kepada manusia itu sebenarnya kita meminta kepada orang yang punya ilmu kasih saran kepada kita. Boleh, ibu datang ke dokter ya, datang ke dokter. Itu ibu bukan dokter ngobatin ibu, dokter nyembuhin ibu enggak. Dokter dengan ilmunya mendeteksi gejala. Apa bu yang dirasain? Begini-begini dok. Oh cek, oh ibu sakit ini. Dengan ilmunya dia sebagai manusia, bu biasanya kalau penyakit ini tuh obatnya ini. Gitu, bukan dia yang nyembuhin. Jadi ibu saya sarankan untuk minum obat ini sehari 3 kali. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri itu dokter bener. Ngomongnya begitu. Bukan saya bu yang kasih kesembuhan. Saya cuman kasih saran ke ibu. Karena deteksi penyakit begini, menurut ilmu kedokteran begini-begini, obatnya ini. Usaha mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Dokter benar tuh. Pasiennya alhamdulillah saran dokter itu dengan sebab saran itu Allah beri kesembuhan. Pasiennya benar. Kedua, yang tanya Bapak, datang ke apa Pak? Orang pintar. Ya, sebutlah orang pintar, bukan dokter. Saya juga bingung orang pintar nih, lulusan mana? Kok bisa jadi pintar dia? Contoh, dia datang, Pak Ustadz, saya sedang sakit ini, ya mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Doakan saya Pak Ustadz, itu ya. Doakan saya Pak Ustadz kepada Allah, semoga Allah berikan kepada saya kesembuhan. Insya Allah saya doakan. Boleh? Boleh, tapi lebih baik tidak. Kalau pertanyaannya boleh Pak Ustadz? Boleh, lebih baik tidak. Loh, kenapa Pak Ustadz? Karena bu yang namanya doa bukan cuman Ustadz yang diperintah oleh Allah. Itu yang sakit disuruh doa juga enggak? Doa juga dong ente, ngandelin Ustadz. Jelas? Boleh? Boleh. Saya nggak bilang nggak boleh, boleh. Tapi lebih baik tidak. Kecuali untuk maslahat umum, maslahat orang banyak. Ustadz, ini nggak turun hujan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Itu boleh kan untuk maslahat orang banyak. Tapi kalau untuk maslahat dirinya sendiri, sebaiknya tidak. Ntar ada hadisnya juga tuh. Kan waktunya nggak cukup, habis nih. Panjang urusannya. Gitu. Nah sekarang bu datang kepada orang berobat. Contohnya begini mungkin. Ini orang diyakini katanya bisa nyembuhin penyakit. Nggak boleh. Orang kok nyembuhin penyakit? Dia sendiri sakit gigi pusing bu. Iya, ibu datang ke ustadz yang katanya hebat bisa nyembuhin penyakit. Pak, dia punya diabetes aja dia ngomong sama dokter dianya tuh. Nggak bisa nyembuhin sendiri. Nggak bisa. Tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali Allah. Manusia cuma usaha. Syarat pertama, usahanya harus sesuai dengan. Pertama, kalau tidak jalan medis harus sesuai syariat. Bagaimana yang dimaksud sesuai syariat? Ini panjang lagi nih urutannya nih, detail-detail rincinya. Karena pendeteksinya, dia harus sesuai tuntunan dari Nabi SAW. Itu sederhananya. Yang kedua, baru medis, bisa dideteksi medis. Lah sekarang ada orang tidak melalui jalur medis tapi aneh. Dia datang, kata si ustadznya, wiridan penyakitnya dipindahin ke kambing. Ini bohong bu. Kasian banget tuh kambing. Nggak tahu apa-apa, kena penyakit. Gitu. Ini caranya tidak dibenarkan. Syirik kecil. Kalau kita ngeyakinin dia orang itu yang nyembuhin, syirik besar. Maka caranya juga diperhatikan ya bu ya. Kalau berobat bukan yang medis, caranya perhatiin. Harus hati-hati. Kalau cuman ibu, Ustadz doain, yaudah doain aja. Yaudah, dan gak harus di depannya juga. Ustadz doain ya, insya Allah udah gitu.
Kok nggak ngedoain? Ya emang harus di depan orangnya. Kan saya juga perlu menjaga diri saya biar saya nggak khawatir jatuh kepada hal-hal yang buruk. Misalnya contoh nih, ibu minta doain, saya doain segitu-gitu langsung terkabul. Ustadz hebat, rusak saya. Enak aja. Rusak hati saya. Tuh. Ustaz doain, ya insya Allah. Nggak harus di depan orangnya. Ntarkah, mau ngumpetkah, kapankah, gitu kan. Saya juga harus menjaga diri saya sendiri. Saya lebih khawatirin diri saya. Gitu ya Pak ya. Jadi tadi tentang masalah cara berobat itu harus detail-detail, rinci-rinci, harus hati-hati. Apalagi apa alternatif tuh, kayak jalan aja pakai alternatif. Cara berobat yang diperkenankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dianjurkan sudah ada, boleh. Ya tentu juga ada yang ahlinya berbekam. Ya, minum habbatus sauda, minum madu, itu saja tetap harus dikonsultasikan kepada yang mengerti. Karena ada orang, Ustaz saya minum habbatus sauda kok malah tambah begini. Jangan-jangan ini dia asal-asalan minum aja. Karena nanti herbal pun ada sifat-sifat dan jenis-jenisnya Bu. Habbatus sauda itu sifatnya panas. Ibu lagi sindromnya panas, nggak match, nggak ketemu. Kalau ibu lagi sindrom dingin, kasih panas. Sindrom panas, kasih dingin. Gitu. Ibu sindromnya panas, kasih labu siem. Nah itu dingin. Loh ini bener nih. Jadi saya sudah sempat ngobrol konsultasi dengan para ahli herbal. Iya Ustadz, kebanyakan mereka nggak ngerti. Beli aja di toko, minum. Beli aja di warung herbal, minum. Dia nggak tahu sindrom badannya lagi apa. Bukan obat yang masalah, caranya yang tidak tepat. Tuh, katanya habbatus sauda obat. Habbatus saudanya mah obat. Badannya nih lagi sindrom apa. Seperti pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang perutnya sakit minum madu. Rasul tambah sakit perut saya. Kamu minum apa? Madu. Apa kata Rasul? Kadzdzabaka batnuk. Perutmu yang bohong itu. Bukan madunya yang keliru. Berarti ada tubuhnya yang tidak cocok. Bukan madunya yang bermasalah. Sehingga kemudian menjadi istilah dokternya kontraindikasi. Gitu. Ini ilmunya manusia nih Bu ya. Ilmunya manusia. Lalu kemudian setelah itu kesembuhannya diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.